Benar juga, dia kan bisa menggunakan sihir. Kalau dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan mana, lukanya pasti langsung hilang. Harusnya aku nggak usah repot-repot, itu sapu tangan mahal. Terlambat menyadari kesalahannya, Camilla menghela nafas berat. Ya sudahlah, mungkin nanti dia akan mengembalikannya. Untuk saat ini, dia tidak ingin membuang waktu hanya demi mengambil kembali sapu tangan itu. Dia terlalu sibuk merapikan pikirannya yang sempat berantakan tadi. Bukankah ini waktunya Duk Sepra meninggal? Duk itu tidak memiliki penyakit apapun dan juga tidak mengalami kecelakaan. Kematian itu sangat mendadak dan mengejutkan. Ketika Arsian mewarisi gelar dan keluar dari akademi, hal itu sempat menimbulkan kegemparan. Gosip seputar pengangkatannya sebagai kepala keluarga terus bergulir, diperparah oleh sikap Arsian yang menolak memberikan penjelasan apapun. Mengingat apa yang pernah dikatakan Siar sebelumnya, sepertinya besar kemungkinan bahwa Arsian sendirilah yang membunuh Sang Duk. Keluarga gila macam apa itu? Ayah macam apa yang setiap hari memohon pada putranya untuk mengakhiri hidupnya? Setelah kematian Duk Sepra, hanya ada satu orang yang mampu meredam kegilaan Arsian, Lila. Sebagai gadis yang menjadi pusat perhatian semua pria, entah bagaimana dia berhasil menenangkan bahkan orang seperti Arsian. Sepertinya aku harus menyiapkan asuransi. Kau sudah dengar beritanya tidak? Jude keluar dari sekolah. Iya, katanya keluarganya benar-benar bangkrut ya. Serius? Bisa tiba-tiba begitu? Entahlah, katanya semua rekan bisnis mereka tiba-tiba mundur. Ya, pantas aja sih kalau gitu. Iya, lagian dia memang menyebalkan. Lila mendongak dari buku yang sedang ia baca di bawah pohon. Tidak jauh darinya, sekelompok murid sedang mengobrol dengan penuh semangat. Kalau itu Jet yang aku pikirkan, dia adalah orang yang melecehkanku di hutan kan? Pergelangan kakinya masih terasa agak nyeri akibat insiden itu. Tapi tidak semua hal tentang kejadian itu buruk. Dia tersenyum lembut saat mengingat sosok yang telah turun tangan menghentikan Jude. Matanya berkilau penuh rasa syukur. Sejak kejadian itu, Lila sempat mendengar kabar-kabar kecil tentang orang itu. Dia ingin sekali berkunjung dan mengucapkan terima kasih dengan benar. Tapi dia ragu, takutnya malah merepotkan. Aku benar-benar ingin mengungkapkan rasa terima kasihku. Mungkin aku harus membawa hadiah, tapi apa yang pantas? Apa yang kira-kira disukainya? Lila, ternyata kamu di sini. Kami sudah mencarimu kemana-mana. Teman-teman sekelasnya mendekat berkelompok, mengelilingi Lila dengan senyum ceria. Dia membalas senyum mereka dengan hangat. Mereka adalah teman-teman yang paling dekat dengannya sejak ia pindah sekolah. Apa yang kamu lakukan di sini? Cuma baca-baca aja. Wah, kamu punya waktu luang ya? Tugas sejarah gimana? Kan dikumpulkan siang ini. Oh, aku sudah selesai kemarin. Serius? Wah, keren banget. Kami aja belum mulai ngerjain. Ketiga gadis itu menghela nafas bersamaan, tampak menyedihkan. Ada urusan di rumah kemarin. Iya, aku juga. Kami sama sekali nggak sempat ngerjain. Kayaknya kita harus siap-siap dimarahi. Kalau aku gagal tugas ini, ayahku pasti bakal ngamuk. Lila tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit melihat teman-temannya tampak begitu putus asa. Aku akan bantu kalian. Serius? Tentu. Kalian boleh jadikan tugasku sebagai referensi. Lila, kamu memang yang terbaik. Ketiga gadis itu berseri-seri dan memeluknya erat. Melihat kegembiraan mereka, Lila ikut tersenyum sambil mengeluarkan tugas yang sudah ia selesaikan dari tasnya. Jangan disalin mentah-mentah kayak waktu itu ya. Kita semua kena masalah gara-gara itu. Kali ini kami bakal hati-hati banget. Iya, tenang aja. Ketiganya mengangguk dengan penuh semangat. Mata mereka sudah terpaku pada tugas milik Lila. Lila tertawa lalu menyerahkannya. Makasih, Mbak. Sebelum mereka bisa mengambilnya, tugas itu melayang menjauh dari jangkauan mereka. Dasar bodoh. Lila yang terkejut menatap ke atas. Bibirnya sempat terbuka karena kaget sebelum akhirnya membentuk senyum cerah. Nona Camilla. Kenapa dia terlihat begitu senang melihatku?
Kamila menatap Lila sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke tiga gadis lainnya. Mereka langsung membeku, ekspresi wajah mereka berubah kaku seketika. Nona Kamila, sudah lama ya tidak bertemu. Memangnya aku kenal kalian? Maaf ya, aku nggak ingat siapa kalian. Jawaban lugas itu membuat Grace yang pertama bicara langsung memerah wajahnya karena malu. Tidak heran, kata-kata selanjutnya keluar dengan nada yang lebih tajam dari yang dimaksudkan. Nona, tolong kembalikan itu. Memangnya ini punyamu? Maaf, ini bahkan bukan punyamu. Kok pede banget minta dikembaliin? Bukan itu maksudku, kami cuma mau. Apa yang bikin kalian sibuk banget? Kamila memotong ucapannya. Katamu, kalian terlalu sibuk sampai nggak sempat ngerjain tugas. Memangnya kalian ngapain? Pertanyaan itu membuat Grace goyah. Kepercayaan dirinya yang tadi langsung menguap. Kenapa juga aku harus bilang ke kamu? Biar ku tebak. Kamila menyeringai dan mengayun-ngayunkan tugas Lila dengan gaya menggoda. Kalian belum dengar rumor itu ya? Kamila melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya seolah sedang membisikkan rahasia besar. Katanya, lady dari keluarga Sorpel bisa melihat masa depan. Dan kadang bisa menceritakan masa lalu juga. Wajah Grace langsung pucat pasi saat senyum Kamila semakin melebar. Bukannya kalian semalaman abis pesta sama sekelompok bangsawan laki-laki? Bukannya malah ngerjain tugas? Kalian bahkan baru pulang pas subuh kan? Pantas aja nggak sempat ngerjain. Ketika gadis itu membeku, wajah mereka kehilangan seluruh warna. Mau aku ceritakan lebih rinci? Harus kujelaskan satu-satu siapa aja yang ada di sana dan apa yang kalian lakukan. Permisi. Ketiganya langsung bangkit dan kabur tanpa sempat menoleh ke belakang. Untung mereka percaya. Padahal aku juga nggak tahu apa-apa lebih dari itu. Kamila melirik ke arah Emi, gadis santu yang tertawa geli di sampingnya. Emi lah yang memberitahu semuanya. Setelah mendengar percakapan para gadis itu pagi tadi, Emi menyampaikan bahwa mereka menghabiskan malam dengan minum-minum dan menggoda para bangsawan alih-alih belajar. Aku benci orang-orang kayak mereka. Orang-orang yang bersikap ramah hanya demi memanfaatkanmu. Melelahkan sekali. Kenapa kamu terus membiarkan orang memanfaatkanmu seperti itu? Nona Kamila, kenapa Anda terus membantu saya? Pertanyaan bagus. Aku biasanya bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Ketidaktahuan Lila tentang dunia mulai membuatku kesal. Tapi mungkin justru karena ketidaktahuan itulah orang-orang jadi tertarik padanya. Kamu benar-benar bisa melihat masa depan. Tatapan polos penuh harapan di matanya membuat Kamila menghela napas. Mau permen? Mau. Kenapa rasanya ini bukan seperti melindungi aset, tapi malah kayak mengadopsi hewan peliharaan. Seluruh bisnis Conhevely resmi ditutup mulai hari ini. Begitu ya. Sepertinya Conhevely juga sudah menjual semua rumahnya di ibu kota dan berencana pindah ke pedesaan dalam waktu dekat. Jadi dia masih sempat mengumpulkan cukup uang untuk membeli rumah di desa ya. Duk Sorpel mengerutkan kening. Jelas terlihat tidak senang saat mendengarkan laporan dari ajudannya. Dia seharusnya bertanggung jawab karena membesarkan anak yang begitu memalukan. Tuan muda Jude memang membuat banyak masalah. Jector mengangguk, meskipun dalam hati dia merasa bingung. Kenapa sekarang? Jude, putra dari Conhevely, terkenal karena kelakuannya yang buruk. Meskipun sang kon berhasil menutupi berbagai skandal dengan uang, desas-desus tetap menyebar di kalangan bangsawan, dan Duk Sorpel pun sering mendengarnya. Namun selama ini, sang Duk tidak pernah menunjukkan minat sedikit pun. Tiba-tiba saja, dia memerintahkan penyelidikan terhadap Jude, lalu meminta seluruh informasi yang tersedia mengenai keluarga Heavenly, dan hanya dalam hitungan hari, dia menghancurkan rumah tangga keluarga itu sepenuhnya, mengacaukan seluruh bisnis mereka hanya dengan beberapa langkah strategis. Kerusakannya sangat cepat dan menghancurkan. Dalam waktu seminggu, keluarga Heavenly terpaksa melikuidasi seluruh aset mereka dan melarikan diri ke pedesaan. Sejujurnya, iya tuan? Tidak. Sahut Duk Sorpel sambil menggeleng singkat, lalu segera mengganti topik. Bagaimana dengan akademi? Mereka merespon dengan cepat.
Mereka telah memastikan bahwa keamanan kampus akan diperketat setelah jam pelajaran, dan mereka juga menyampaikan rasa terima kasih atas dana bantuan yang Anda kirimkan. Kepala sekolah bahkan menyebutkan akan segera mengunjungi Anda secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Katakan padanya tidak usah repot-repot, lebih baik dia gunakan waktunya untuk menyingkirkan orang-orang seperti Jude dari akademi. Jeter semakin bingung. Duk Sorpel jelas menyembunyikan sesuatu, tapi dia sama sekali tidak bisa menebak apa itu. Ngomong-ngomong, Anda sudah dengar kabar terbaru? Kabar apa? Keluarga Sepra berencana merilis batu mana jenis baru dalam waktu dekat. Duk Sorpel mengangkat alisnya. Mereka menemukan jalur tambang baru. Sebagian besar batu mana di Kekaisaran dimonopoli oleh keluarga Marquis Gabriel. Jika ada pihak lain selain keluarga Gabriel yang mencoba memperkenalkan batu mana baru, keluarga Gabriel pasti akan turun tangan untuk menghentikannya, menggunakan pengaruh mereka untuk merebut rantai pasokan atau menghentikan penjualannya. Duk Sorpel terkekeh membayangkannya. Marquis Gabriel pasti sangat murka. Pemasok baru akan mengacaukan monopoli kecilnya itu. Marquis Gabriel dikenal akan sifat pendendamnya. Jika ada yang menyinggungnya, dia akan memastikan orang itu tidak akan pernah bisa membeli batu mana lagi. Taktiknya begitu terkenal, hingga bahkan menara sihir dan para penyihir hitam pun berhati-hati terhadapnya. Namun, ada satu hal menarik dari kabar ini. Apa itu? Konon, batu mana itu sebenarnya bukan milik keluarga Sepra. Apa? Maksudmu bagaimana? Mereka memang yang mengurus pemurnian dan penjualan, tapi batu-batu itu dimiliki oleh orang lain. Orang lain? Apa-apaan itu? Masa iya, Duk Sepra dari semua orang menjual batu mana atas nama orang lain? Omong kosong. Duk Sorpel tidak bisa membayangkan Duk Sepra mau repot-repot mengurus hal sepele seperti itu. Haruskah saya menyelidikinya lebih jauh? Ya, lakukan secepat mungkin. Dimengerti, Tuan. Ini jelas layak untuk diselidiki secara menyeluruh. Pintu ruang kerja terbuka dengan hentakan yang lebih keras dari sebelumnya. Hanya ada satu orang di dunia ini yang berani masuk ke ruangan Duk Sepra dengan begitu lancangnya. Tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen-dokumennya, Sang Duk sudah tahu siapa yang datang. Ada perlu apa? Sang penyusup tidak menjawab, memaksa Duk Sepra mengangkat kepalanya. Arsian berdiri di hadapannya dengan ekspresi yang lebih tenang dari biasanya. Begitu mata mereka bertemu, Arsian melangkah lebih dekat. Dengar baik-baik. Saat Arsian akhirnya berbicara, suaranya terdengar jauh lebih tenang dari biasanya. Pernahkah anak ini berbicara padanya dengan ketenangan seperti ini sebelumnya? Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak peduli apa alasanmu melakukan semua itu pada aku dan Sier. Aku tetap membencimu. Aku tetap menganggapmu menjijikkan. Arsian menghantam meja dengan tinjunya. Suara dentuman bergema di seluruh ruangan. Jadi, jangan berani-beraninya kau mati. Apa maksudmu? Jangan pikir kau bisa mati semudah itu. Hiduplah dengan menyadari betapa sia-sia dan tidak bergunanya semua tindakanmu selama ini. Senyum pahit tersungging di wajah Arsian. Soal telur Divine Beast, itu tidak akan pernah lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak akan mengambilnya. Dia memang tidak membutuhkannya. Aku akan buktikan. Suara Arsian semakin dalam dan tegas, bahwa aku bisa menjadi lebih kuat dari siapapun tanpa itu. Aku akan tunjukkan bahwa aku bisa jadi yang terkuat tanpa bergantung pada Divine Beast itu. Jadi jangan mati, tetaplah hidup dan lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Saksikan betapa bodohnya semua pilihan yang telah kau buat. Saat menatap ayahnya yang tampak terlalu terkejut untuk bisa merespon, senyum di wajah Arsian semakin melebar. Semua yang ingin ia katakan telah ia sampaikan. Dia merasa lega. Kesimpulannya begitu sederhana. Seharusnya aku melakukan ini sejak dulu. Apa istimewanya Divine Beast itu? Apa keramatnya gelar kepala keluarga? Mendengar Camilla berbicara, membuat Arsian sadar bahwa ia bisa menjalani hidup sesuai keinginannya. Tidak ada alasan untuk terus terbelenggu pada keluarga ini ataupun ayahnya. Tanpa menunggu jawaban, Arsian berbalik dan meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Duk Sepra akhirnya meletakkan dokumen dan pena yang sedari tadi dia pegang.
Sebuah helaan nafas panjang lolos dari bibirnya, diiringi riak emosi yang menerobos pertahanannya yang biasanya tak tergoyahkan. Baiklah, aku akan terus menjalani hidup yang menyedihkan ini. Biarkan aku hidup cukup lama untuk menyesali semua pilihanku. Biarkan aku merasakan beban kebodohanku sampai hari aku mati. Satu helaan nafas panjang kembali mengalir darinya. Tapi ini apa? Ini bukan buat kamu. Camilla mulai mengeluarkan cemilan dari keranjang dan menyusunnya di atas tanah. Kakak sengaja siapkan ini khusus buat kamu. Wah, wajah si anak langsung cerah. Kemungkinan besar karena suasana hati Arsian pun sudah jauh lebih tenang. Jujur saja, bahkan Camilla sendiri cukup terkejut. Arsian bisa menenangkan diri jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dia sempat mengira pria itu akan terus bertingkah seperti orang gila lebih lama lagi. Ayo makan. Tidak, terima kasih. Kenapa? Anak laki-laki itu menggeleng pelan. Aku sudah tidak perlu makan lagi. Apa? Aku sudah tidak lapar lagi. Senyum Sier makin dalam. Dia melangkah mendekati Camilla dan memeluknya dengan tangan kecilnya. Untuk sesaat, bibirnya sempat menyentuh pipi Camilla. Tentu saja, Camilla tidak merasakan apapun secara fisik. Tapi entah kenapa, perasaan hangat menyelimuti dirinya. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk semuanya. Anak laki-laki itu memeluknya sekali lagi sebelum mundur. Pandangannya lalu beralih ke Arsian yang masih menatap mereka dengan ekspresi bingung. Sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sier melangkah mendekati kakaknya dan memeluknya erat. Kakak, aku benar-benar minta maaf. Melihat kakaknya menutup diri setelah kematiannya, perlahan menjauh dari ayah mereka. Sungguh menyakitkan bagi Sier. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa semua itu terjadi karena keputusan bodohnya. Andai saja aku mati secara alami dan bukan memilih jalan seperti itu, apakah hubungan antara kakak dan ayah akan berbeda? Penyesalan itu terus menghantuinya, membuatnya ragu apakah keputusan yang diambilnya dulu memang benar, meskipun itu semua demi kebaikan Arsian. Tapi kini hatinya terasa tenang. Melihat kakaknya tampak lebih damai daripada sebelumnya, memberinya perasaan bahagia yang aneh. Camilla menyampaikan kata-kata sang anak dengan tenang. Meskipun suara Sier sedikit bergetar, tidak ada air mata di matanya. Sebaliknya, wajahnya justru bersinar dengan senyum yang tak berujung. Kakak, aku sangat senang. Hari itu, di hari kematiannya, Sier sempat mencoba mengatakan sesuatu pada kakaknya. Tapi dia tidak pernah sempat menyelesaikan kalimat itu sebelum hembusan nafas terakhirnya. Karena kamu adalah kakakku, aku harap kamu juga bisa bahagia, Kak. Kata-kata yang selama ini terpendam akhirnya terucap juga. Tatapan Arsian mulai goyah, dan Sier memeluknya sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Lalu dia berbalik ke arah Camilla, menatap matanya lekat-lekat. Tolong jaga kakakku ya. Enggak mungkin. Jangan minta itu padaku. Camilla mengernyit dan Sier pun tertawa terbahak-bahak. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar Sier tertawa selega itu. Beberapa saat kemudian, tubuh kecil itu mulai memancarkan cahaya samar, perlahan memudar menjadi cahaya. Camilla tetap diam, hanya menatap saat sosoknya semakin lenyap. Di saat-saat seperti ini, hanya satu hal yang bisa ia lakukan. Melihatnya, untuk menjadi saksi bagi momen terakhir mereka dan mengingatnya. Camilla diam-diam menyaksikan anak laki-laki itu menghilang, meninggalkan senyuman yang bersinar. Arsian pun tidak berkata apa-apa. Dia tetap diam, menatap Sier benar-benar lenyap. Apa kamu sedih? Tidak juga. Anak itu sudah lama meninggal. Justru Arsian merasa lega karena kini Sier bisa beristirahat dengan tenang. Dia memikirkan betapa beratnya selama ini bagi adiknya untuk terus mengawasinya, melihatnya dipenuhi kebencian, dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Berapa sering anak itu menangis, mengira semuanya adalah salahnya. Itulah kenapa aku menyiapkan ini untukmu. Makanlah, saat kau merasa kosong atau sedih, makan bisa membantu. Tadi kamu bilang ini bukan untukku. Siapa bilang? Aku memang membawanya untukmu kok. Ayo, cepat makan.
Arsian menatap makanan yang didorong Camilla ke arahnya dengan ekspresi bingung sejenak. Namun Camilla tidak menyadari senyum tipis yang perlahan muncul di bibirnya.